Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kisah Para Rasul 18, ayat 18 sampai 28. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah keluarga turut serta dalam pemberitaan Injil. Mari kita mulai renungan kita ini dengan secara seksama membaca nas kita ini. Di hadapan kita adalah Kisah Para Rasul 18, ayat 18 sampai 28, sebagaimana di Alkitab Bahasa Indonesia versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita pause dulu video kita dengan layar ini tetap terpampang di hadapan kita sehingga kita bisa membacanya bersama-sama secara seksama. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama hakikat dari kata keluarga menurut Tuhan Yesus. Matius 12 ayat 48 sampai 50 menjelaskan kepada kita dengan gamblang hakikat dari kata keluarga ini menurut Tuhan Yesus. Lalu Yesus menjawab, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Lalu ia menunjuk kepada pengikut-pengikutnya dan berkata, "Inilah ibu dan saudara-saudaraku, orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dialah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibuku." Melalui ayat-ayat ini, firman Tuhan dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa keluarga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Anak kalimat orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga berdasarkan kandungan Alkitab secara keseluruhan dapat ditafsirkan sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus, yaitu orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri orang-orang itu. Dengan demikian, hakikat dari keluarga adalah mereka yang memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri mereka masing-masing, dan mereka itu melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Bapa yang di surga ini adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Mengetahui dengan jelas hakikat dari keluarga menurut Tuhan Yesus ini, selanjutnya mari kita renungkan di dalam nas kita ini, siapa sajakah yang termasuk di dalam keluarga sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan pengertian akan keluarga sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka kita dapat menyatakan bahwa keluarga yang di dalam nas kita ini adalah keluarga dari Tuhan Yesus. Yang berdasarkan pengertian akan hakikat keluarga yang sedang kita renungkan ini, maka keluarga dari Tuhan Yesus itu juga adalah keluarga dari Paulus. Yang berdasarkan pengertian dari hakikat keluarga yang sedang kita renungkan ini, maka keluarga dari Tuhan Yesus yang adalah juga keluarga dari Paulus adalah juga keluarga dari saya dan kita semua, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang saat ini mendengarkan suara saya ini, yaitu kita-kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita-kita yang melakukan kehendak Tuhan. Siapa sajakah yang berada di dalam keluarga dari Tuhan Yesus ini? Dari ayat 18 kita mengetahui orang-orang percaya di Korintus adalah bagian dari keluarga ini.
Dari ayat 18 dan 19 dan beberapa ayat berikutnya lagi, kita mengetahui Priscilla dan Aquila adalah bagian dari keluarga ini. Dari ayat 22 kita mengetahui jemaat Tuhan di Yerusalem adalah bagian dari keluarga ini. Dari ayat 23 kita mengetahui orang-orang percaya di Galatia dan orang-orang percaya di Frigia adalah bagian dari keluarga ini. Dari ayat 24 sampai 28 kita mengetahui Apolos adalah bagian dari keluarga ini. Dari ayat 27 kita mengetahui orang-orang percaya di Efesus dan orang-orang percaya di Akaya adalah bagian dari keluarga ini. Kembali ke tema kita kali ini. Setelah kita merenungkan kata keluarga, mari kita renungkan frasa pemberitaan Injil di nas kita ini. Mari kita renungkan siapa sajakah yang terlibat dalam pemberitaan Injil di nas kita ini. Dengan kata lain, siapa sajakah pemberita-pemberita Injil di dalam nas kita ini. Berdasarkan pengertian kita akan isi dari Alkitab secara keseluruhan, yang mana pengertian ini kita peroleh dari Roh Kudus Tuhan sendiri yang mengurapi dan membimbing kita pada saat kita berinteraksi dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, maka berdasarkan informasi yang secara tersurat dan tersirat disampaikan oleh firman Tuhan melalui nas kita ini, pemberita-pemberita Injil di nas kita ini termasuk orang-orang percaya di Korintus, Priscilla dan Aquila, jemaat Tuhan di Yerusalem, orang-orang percaya di Galatia dan di Frigia, Apolos, orang-orang percaya di Efesus, orang-orang percaya di Akaya, dan tentunya juga Rasul Paulus. Untuk tema yang sedang kita dalami ini, mari kita renungkan secara khusus Apolos sebagai pemberita Injil dan keluarga yang mendukung Apolos. Di dalam Apolos dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Dari ayat 24 dan 25 kita mengetahui bahwa Apolos adalah seseorang yang diberkati oleh Tuhan dengan kepandaian berbicara, dan Apolos sangat paham tentang isi Alkitab, serta Apolos sudah dididik untuk mengenal ajaran tentang Yesus. Dari ayat 25 kita mengetahui bahwa Apolos dengan semangat yang berkobar-kobar mengajar dengan teliti mengenai Yesus, memberitakan dengan teliti Injil mengenai Tuhan Yesus. Dari ayat 26 kita mengetahui bahwa Apolos dengan berani berbicara di rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi. Apolos dengan berani memberitakan Injil Yesus di rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi. Dan dari ayat 28 kita mengetahui bahwa Apolos membuktikan dengan ayat-ayat dari Alkitab kepada orang-orang Yahudi itu bahwa Yesuslah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Alkitab itu, bahwa Yesuslah Sang Mesias. Intinya adalah Apolos adalah seorang anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi kehendak Tuhan, termasuk untuk memberitakan Injil Tuhan. Bagaimanakah Tuhan terlibat di dalam pemberitaan Injil Tuhan ini yang Dia percayakan kepada Apolos sebagai pemberita Injilnya? Jawaban singkatnya adalah Tuhan
menggerakkan keluarganya untuk mendukung pemberitaan Injil yang Tuhan percayakan kepada Apolos. Mari kita renungkan hal ini bersama. Dari ayat 26, secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menggerakkan anak-anaknya, Priskila dan Aquila, yang adalah bagian dari keluarga Tuhan, untuk mereka membawa Apolos ke rumah mereka. Dan mereka menerangkan kepada Apolos dengan lebih tepat lagi mengenai rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus. Sehingga dengan demikian Apolos dapat memberitakan Injil Tuhan dengan lebih tepat lagi. Dari ayat 27, firman Tuhan secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan menggerakkan orang-orang percaya di Efesus yang adalah bagian dari keluarga Tuhan untuk menulis surat kepada saudara-saudara mereka, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan di Akaya, supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan di Akaya mau menerima Apolos. Sehingga dengan demikian Apolos dapat memberitakan Injil Tuhan, Injil Yesus di Akaya. Dari ayat 27 pula, firman Tuhan menunjukkan kepada kita secara tersurat dan tersirat bahwa Tuhan menggerakkan orang-orang percaya di Akaya yang adalah bagian dari keluarga Tuhan untuk mereka mau menerima Apolos. Sehingga dengan demikian Apolos dapat memberitakan Injil di Akaya. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Melalui nas kita ini kita melihat Tuhan memanggil dan menggerakkan Apolos untuk memberitakan Injil Tuhan di Akaya. Dan di dalam Tuhan melakukan karyanya ini, yaitu menyampaikan Injil Tuhan, Injil Yesus kepada orang-orang di Akaya, Tuhan menggerakkan keluarganya. Keluarganya Tuhan ini termasuk Priskila dan Aquila, termasuk orang-orang percaya yang ada di Efesus, termasuk orang-orang percaya yang ada di Akhaya. Demikianlah renungan akan tema kita kali ini. Keluarga turut serta dalam pemberitaan Injil. Sebagaimana dinas kita kali ini, Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan menegaskan beberapa poin berikut. Poin pertama adalah bahwa keluarga yang sedang kita renungkan ini diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Yesus. Dan Tuhan ulalah yang menggerakkan keluarga yang Dia ciptakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kepentingan Tuhan, termasuk di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Kisah Para Rasul 18 ayat 5 dan ayat 9 serta 10 menjelaskan poin penegasan ini. Setelah Silas dan Timotius tiba dari Makedonia, Paulus mempergunakan seluruh waktunya untuk mengabarkan berita dari Allah kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus itulah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah. Pada suatu malam, di dalam suatu penglihatan, Tuhan berkata kepada Paulus, "Janganlah takut, berbicaralah terus dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Tidak seorang pun dapat melakukan yang jahat kepadamu, sebab banyak orang di kota ini adalah orang-orangku." Dari konteks pasal ini, dan dari konteks Alkitab secara keseluruhan, dan dari renungan yang baru saja kita renungkan
kita mengetahui bahwa banyak orang di kota ini adalah orang-orangku, dapat ditafsirkan sebagai banyak orang di kota ini, yaitu kota Korintus, yang adalah orang-orang yang percaya kepadaku, kepada Yesus, dan melakukan kehendakku, melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Yesus. Dan sebagaimana yang kita renungkan tadi, orang-orangku ini adalah keluarga milik Tuhan, keluarga milik Yesus. Dan mengetahui dari konteks Alkitab bahwa seseorang dapat percaya kepada Tuhan adalah karya dari Roh Kudus Tuhan dan atas panggilan Tuhan, dan seseorang dapat melakukan kehendak Tuhan adalah atas kepenuhan oleh Roh Kudus di dalam orang termaksud, sehingga orang termaksud dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka jelaslah keluarga Tuhan, keluarga Yesus yang ada di Korintus itu diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Yesus. Dan mengetahui bahwa Tuhan menggerakkan orang-orangnya yang ada di Korintus itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan melalui Paulus, yaitu pemberitaan Injil Tuhan secara tersurat dan tersirat, menunjukkan kepada kita Tuhan menggerakkan keluarganya untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, termasuk pemberitaan Injil Tuhan. Yang adalah poin kedua yang ingin saya tegaskan di sini, yang sebagaimana kita renungkan dari nas kita ini, keluarga-keluarga yang Tuhan ciptakan ini dan Tuhan gerakkan untuk pemberitaan Injil Tuhan, termasuk orang-orang percaya di Korintus, Priskila dan Aquila, jemaat Tuhan di Yerusalem, orang-orang percaya di Galatia dan Frigia, Apolos, orang-orang percaya di Efesus, orang-orang percaya di Akaya. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita merenungkan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan mempergunakan keluarga yang Dia ciptakan, yang Dia bentuk untuk Tuhan mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, termasuk pemberitaan Injil Tuhan. Maka sebagai landasan dari poin-poin penerapan kita ini, mari kita renungkan bersama pertanyaan berikut. Apakah Anda sadar sepenuhnya bahwa Anda termasuk di dalam orang-orang percaya ini, orang-orang yang adalah keluarga milik Tuhan ini, orang-orang yang Tuhan sedang pakai dan Tuhan akan selalu pakai untuk Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, termasuk pemberitaan Injil Tuhan, berdasarkan isi dari Alkitab secara keseluruhan. Firman Tuhan secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memanggil kita semua pengikut-pengikutnya untuk masuk ke dalam keluarga Tuhan ini, untuk kita dipakai oleh Tuhan, di dalam Tuhan melakukan karyanya di dunia ini, termasuk di dalam Tuhan melakukan pemberitaan Injil Tuhan. Dengan demikian, poin-poin penerapan kita dari nas kita kali ini termasuk, marilah kita semua selalu berdoa dengan kusyuk, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memenuhi kita semua, sehingga kita selalu disadarkan bahwa kita adalah bagian dari keluarga yang diciptakan Tuhan itu, bahwa Tuhan
sedang menggerakkan keluarga yang Dia ciptakan itu, yang mana kita berada di dalam keluarga itu. Berdoalah memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan menggerakkan kita sebagai bagian yang aktif dari keluarga Tuhan. Berdoalah memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memenuhi kita sehingga kita disadarkan sepenuh-penuhnya bahwa kita adalah bagian dari pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bahwa kita adalah bagian dari pekerjaan Tuhan di dalam Tuhan memberitakan Injil Tuhan di dunia ini. Dan penerapan yang terakhir adalah memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memenuhi kita sehingga kita dimampukan dan digerakkan untuk turut serta mendukung pekerjaan Tuhan di dunia ini, termasuk mendukung pemberitaan Injil Tuhan di mana-mana di dunia ini, termasuk di rumah kita sendiri, termasuk di tempat kerja kita sendiri, termasuk di sekolah kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru ini, menghidupi firman Tuhan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya yang baru saja kita renungkan bersama ini, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.